しようではないか。もうやめてください。どんどん行くぞ! Scene dibuka dari dua karakter baru yang bernama Oboro dan Genshiro. Oboro sendiri adalah pengawalnya Genshiro dengan julukan Dewi Pedang Oboro. Sedangkan Genshiro dijuluki Dewa Naga Hitam yang berasal dari klan Ryuga. Genshiro mencari calon istri yang memiliki kekuatan roh untuk memperkuat klannya. Dan setiap gadis yang ditemuinya, Genshiro selalu membawa mereka dengan paksa. Yang untungnya, semua itu bisa dihentikan oleh Oboro sehingga para gadis bisa selamat. Namun, secara kebetulan, Yuna dan Koyusu baru pulang belanja dan lewat di depan mereka. Genshiro yang melihatnya pun langsung tergila-gila oleh kecantikan Yuna. Genshiro memutuskan untuk menjadikan Yuna sebagai istri dan membawanya secara paksa. Dan entah kenapa, kekuatan poltergeist Yuna tidak mempan pada Genshiro. Genshiro pun menggendong Yuna secara paksa dan akan dijadikan istrinya. Namun tiba-tiba, Koyusu mengatakan kalau Yuna adalah calon istri Kogarashi. Genshiro pun jadi kepo dan ingin tahu siapa lelaki yang bernama Kogarashi tersebut. Koyusu menjelaskan, Kogarashi adalah teman sekamar Yuna dan mereka sering berbuat itu. Namun, Genshiro sama sekali tak peduli dan tetap membawa Yuna ke istananya. Koyusu tak bisa menolong Yuna karena kekuatannya tak setara dengan mereka. Yuna pun sempat berpesan agar Koyusu sampai ke penginapan dengan selamat. Genshiro lalu membawa Yuna dari tempat tersebut dan masuk ke sebuah portal. Shin kemudian berpindah ke Kogarashi yang pulang bareng dengan Sagiri. Tak lama, mereka pun melihat Koyusu yang berjalan sendirian di depan mereka. Koyusu berjalan sambil nangis dan merasa bersalah karena tak bisa menolong Yuna. Sementara itu, Genshiro membawa Yuna ke istananya untuk dijadikan istri. Istana itu dijaga dengan ketat dan para penjaganya pun bukan manusia. Setelah dijelaskan oleh Koyusu, Kogarashi pun bergegas pergi ke istana Genshiro yang berada di Danau Ryuga. Sagiri berusaha menghentikan Kogarashi karena menurutnya itu sangat berbahaya. Sagiri menjelaskan kalau Dewa Naga Hitam dari Danau Ryuga dikategorikan sebagai dewa. Ninja cuma menyebutnya sebagai dewa karena kekuatan Genshiro yang terlalu kuat. Meski awalnya tak mau ikut, namun pada akhirnya Sagiri mau membantu Kogarashi. Di tempat lain, Genshiro sedang asik bersenang-senang dengan Yuna. Pakaian Yuna sudah diubah oleh Genshiro yang membuatnya terlihat menggoda. Genshiro terus saja merubah pakaian Yuna agar Yuna terlihat lebih menggoda. Sementara itu, Kogarashi dan Sagiri berhasil masuk di depan istana Genshiro. Sagiri lalu memakai baju perisai roh yang katanya bisa menyerap semua serangan. Kogarashi pun dibuat bengong karena baju perisai itu terlihat sangat ketat. Sagiri memutuskan menyelinap ke dalam istana untuk membebaskan Yuna. Di mana sebelumnya, dia berhasil melumpuhkan penjaga yang berpatroli. Kogarashi nekat masuk lewat depan untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Akibatnya, Kogarashi pun ditangkap dan dibawa ke hadapan Genshiro. Yang ketika sudah ditangkap, Kogarashi lalu bertanya, apakah Genshiro bisa menikahi hantu. Genshiro mengatakan, kalau sejak zaman dulu, klan naga selalu memiliki keturunan dari ras lain. Kogarashi berusaha mengulur waktu dengan mengajak Genshiro terus berbicara. Alhasil, Sagiri pun berhasil menyelinap dan bertemu langsung dengan Yuna. Namun tiba-tiba, Sagiri langsung diserang oleh Oboro yang bertugas menjaga Yuna. Yuna lalu menyuruh Koyusu kabur, karena penyusupan mereka sudah ketahuan. Dan berkat perisai roh, Sagiri masih bisa bertahan dan berbalik menyerang Oboro. Namun kekuatan Oboro jauh di atas Sagiri, sehingga Sagiri pun ikut ditangkap. Oboro pun membawa Sagiri ke hadapan Genshiro dan melaporkan semuanya. Oboro sangat yakin kalau semua ini adalah strategi Kogarashi untuk mengulur waktu. Dan katanya, Sagiri memiliki kekuatan roh yang kuat dan cocok untuk dijadikan selir. Genshiro pun langsung setuju untuk menjadikan Sagiri sebagai selirnya. Dengan kondisi yang sekarang, Kogarashi tak bisa berbuat banyak untuk menolong mereka. Tak punya pilihan lain, Yuna pun setuju menikahi Genshiro, asalkan mereka dibebaskan. Sagiri sudah pasrah karena menurutnya tak mungkin bisa mengalahkan Genshiro. Tiba-tiba saja, Kogarashi mengatakan kalau dia dan Yuna sudah sering mandi bareng. Hal itu membuat Genshiro jadi murka dan menendang Kogarashi ke langit-langit goa.
Meski begitu, Kogarashi masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Kejadian itu membuat Yuna dan Sagiri khawatir dengan kondisi Kogarashi. Kogarashi mengatakan kalau dia akan membawa Yuna dan Sagiri secara paksa. Menurut Genshiro, manusia seperti Kogarashi tak mungkin bisa mengalahkannya. Para penjaga pun menertawakan Kogarashi dan menganggap jika Kogarashi sudah gila. Dan tiba-tiba, Kogarashi melancarkan pukulan kuatnya yang membuat Genshiro langsung tumbang. Kogarashi pernah dilatih oleh roh ahli spiritual yang kuat sehingga bisa mengalahkan Genshiro. Para penjaga pun dibuat melongo saat melihat tuannya dikalahkan dengan mudah. Melihat kekalahan Genshiro, Oboro pun teringat dengan pesan ibunya di masa lalu. Genshiro yang masih bayi jadi penerus klan Ryuga karena Oboro adalah anak tiri. Yang dimana, sang ibu berpesan agar Oboro menjadikan klan Ryuga menjadi lebih kuat. Oboro berjanji akan melakukan cara apapun untuk membuat klan Ryuga lebih kuat. Karena hal itu, Oboro tak akan melepaskan Yuna dan Sagiri begitu saja. Yang padahal, Kogarashi sudah mengalahkan Genshiro yang menjadi pemimpin klan Ryuga. Oboro pun langsung menyerang Kogarashi dengan pedangnya. Namun entah kenapa, tebasan itu tak bisa melukai kulit Kogarashi. Oboro pun sadar kalau pertarungan ini akan sulit karena Kogarashi bukan manusia biasa. Dan tiba-tiba, Nonko dan Yaya pun datang dan menghentikan serangan Oboro dengan satu tangan saja. Nonko merasa sangat terkejut dan tak menyangka kalau Kogarashi sekuat itu. Sayangnya Nakai tak bisa datang karena jika nasib buruk menimpa Genshiro akan berpengaruh pada penduduk. Meski sudah terdesak, Oboro masih saja ngotot untuk bertarung melawan mereka. Bahkan, Oboro ingin menjadikan semua penghuni Yuragi jadi istrinya Genshiro. Kogarashi mengatakan kalau ada cara yang lebih baik tanpa harus bertarung. Yang akhirnya, Oboro pun bisa mengerti dan pertarungan mereka pun selesai. Kogarashi dan yang lainnya pun bisa kembali ke penginapan dan beristirahat dengan tenang. Singkat cerita, mereka pun sudah kembali ke penginapan. Kogarashi dan Yuna dibuat sangat kaget saat mendapati Oboro ada di kamar mereka. Yang ternyata, Oboro memilih tinggal di Uragi Sou agar bisa bikin anak dengan Kogarashi. Sesuai janjinya, Oboro akan melakukan cara apapun agar klan Ryuga jadi semakin kuat. Esok paginya, Chisaki kemudian datang ke Yuragi Sou untuk menjenguk Koyuzu. Bagi orang normal, Yuragi Sou terkenal sangat angker dan penuh dengan hal mistis. Meski begitu, Chisaki sudah berjanji pada Yuna untuk datang ke Yuragi Sou. Koyuzu terlihat sangat senang dengan kedatangan Chisaki ke Yuragi Sou. Tak lama, Yuna dan Sagiri pun turun dari atas dan bertemu dengan Chisaki. Chisaki menjelaskan kalau dia dan Yuna sudah berjanji untuk masuk ke pemandian. Sagiri pun jadi merasa minder karena penampilannya tidak sefeminim Chisaki. Menurut Sagiri, penampilan Chisaki terlihat sangat manis berbeda dengannya. Sedangkan Kogarashi akan pergi bekerja dan katanya akan pulang besok pagi. Yuna kemudian mengenalkan Chisaki ke semua penghuni di penginapan. Yang rupanya, Chisaki sangat ngefans pada Nonko selaku mangaka terkenal. Nonko menyuruh Chisaki agar menginap dan akan menunjukkan tempat kerjanya. Selain itu, Chisaki pun jago memasak yang membuat semua penghuni sangat senang. Singkat cerita, Chisaki akan tidur bersama Yuna dan Koyuzu di kamarnya Kogarashi. Koyuzu kemudian meminta Chisaki agar menceritakan kisah cintanya. Mereka sangat penasaran karena Chisaki adalah murid populer yang lumayan terkenal. Yuna pun terlihat antusias dan ingin mendengar kisah cintanya Chisaki. Namun sayangnya, Chisaki belum pernah merasakan namanya cinta pertama. Selain itu, Koyuzu pun ingin tahu bagaimana caranya memikat seorang lelaki-laki. Hal itu membuat Chisaki dan Yuna bingung dan tak tahu harus menjawab apa. Dan katanya, Koyuzu sudah belajar dari Nonko dan meminta Yuna dan Chisaki jadi modelnya. Saat larut malam, Kogarashi tiba-tiba pulang dan masuk ke kamarnya. Chisaki pun dibuat langsung panik karena seharusnya Kogarashi pulang besok pagi. Kogarashi lalu mengganti pakaiannya dan langsung tidur tepat di sebelah Chisaki. Yang dimana, Kogarashi belum mengetahui kalau Chisaki tidur di kamarnya. Situasi ini membuat Chisaki makin panik dan tak bisa tidur dengan tenang. Dan tiba-tiba saja, Kogarashi terbangun dan kaget melihat ada Chisaki di kamarnya. Ditambah lagi, kondisi Chisaki sudah bubulucun karena kepanikan yang dibuatnya sendiri.
Meski begitu, Kogarashi tak berniat untuk menyodok dan justru menyelimuti Chisaki. Tak lama kemudian, Oboro datang ke kamar Kogarashi dengan tujuan bikin anak. Namun, Kogarashi tak menyukai Oboro sehingga menolak melakukannya. しようではないか。会った女としかそういうことをする気にはなれねえ。ならば惚れさせるまでだ。